oh garisnya sama-sama single ya. Jadi bukan double, bukan total ya. Jadi anggota tidak harus meminjam dan buku tidak harus dipinjam, sehingga garisnya sama-sama parsial bukan total. Nah, sehingga kita kembalikan mandatorinya kita matikan ya. Jadi sama-sama many to many dengan opsional. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai ya. Kita klik OK. Nah, jadi ini sudah membentuk sebuah relasi anggota meminjam buku dengan nama relasi meminjam. Ya. Lalu bagaimana dengan atribut relasi ini? Ada tanggal pinjam, tanggal kembali. Ya. Nah, kalau di sini tidak ada membuat atribut ya di dalam relasinya. Nah, ini akan terjadi pada saat setelah kita generate ke dalam bentuk skema physical. Nah, karena aturannya di dalam many to many ya, di tool ini sudah ada prosedurnya, ini akan menjadi sebuah tabel. Ya. Nah, sehingga nanti kita isi pada saat setelah kondisi physical design atau PDM. Ya. Nah, kalau sudah kita oke, jangan lupa kita simpan. Ya. Nah, cara nyimpannya di lokasi kerja kita, misalnya kita simpan di sini sebentar. Ini sudah ada basis data praktikum. Nah, ini demo ya. Nah, saya simpan di sini dengan nama ini sudah ada di atas ya. Ganti nama lain CDM pinjamku misalnya. Oke. Ini ada spasinya, ini tidak ada ya, supaya membedakan. Nah, ini nanti menjadi ekstensinya CDM. Ya. Saya oke. Nah, sudah disimpan semua. Kalau sudah disimpan, kita cek desain dari tool ini sudah benar atau belum ya. Jadi checkingnya ini bukan mengecek bisnis proses, tapi mengecek simbol-simbolnya. Ya. Jadi apakah penempatan simbol ini secara kaidah sudah benar atau belum melalui cek dictionary ya. Jadi dictionary kemudian cek model atau F4. Nah, jadi ditekan dengan tombol F4 juga bisa atau menu dictionary kemudian cek model. Nah, secara default dia akan ngecek entity, data item, relationship, inheritance, all object. Semuanya itu back error, warning ini dicentang semua ya secara default. Nah, ini kita oke aja, tidak mengubah apapun ya. Nah, dia akan mengecek secara simbol, null error, null warning. Nah, berarti ini sudah benar. Ya. Yang lain bagaimana? Tidak ada error, tidak ada warning. Apakah seperti yang saya coba ini? Bisa semua ya? Tidak ada error, tidak ada warning. Ya, nanti dicek masing-masing ya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada error, nah ini yang penting. Kalau ada error ditemukan satu, ya, jadi satu pun misalkan ada 5 gitu ya. Nah, ini dicari dulu ya, dicari dulu errornya. Nanti diklik, kalau ada error diklik, klik errornya di mana. Ya. Kita cari, ada kemungkinan salah penempatan ya, atau salah ada spasi mungkin ya, atau mungkin di sini belum ada key-nya. Nah, ini kalau ada key nanti ada garis bawah ini ya, seperti ini. Dengan cara mengklik identifier tadi. Ya. Atau ada warning. Nah, warning itu biasanya karena ada spasi ya, bukan error biasanya. Kalau error itu biasanya salah tempat, salah edit, salah menempatkan posisi, nah seperti itu. Nah, oke, berarti tidak ada. Nah, kalau sudah oke ya. Nah, ini untuk melibatkan dua entitas saja. Jadi kalau misalkan ada entitas yang lain ya berarti apa? Kita buat entitas lagi tadi ya. Jadi yang pertama kita entitasnya dipasang dulu semuanya. Yang kedua relasinya dihubungkan satu-satu. Misalkan anggota ke buku, buku kemana, misalkan buku ke penerbit, penerbitnya dipisah ya menjadi sebuah tabel sendiri misalnya. Atau anggota itu punya kategori misalnya, atau yang lain dan seterusnya.
Nah, termasuk di sini untuk atribut yang sifatnya multi value. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi di tool ini tidak ada menunjukkan bahwa atributnya multi value ataupun komposit ya. Nah, sehingga kita rancang itu sudah kita rancang manual ya. Di sini kita rancang manual, misalnya di sini telepon anggota dalam multi value ya. Dan kita tahu bahwa ini akan menjadi tabel ya multi value itu. Nah, sehingga harus kita buat tabel sendiri ya. Jadi kita mikirnya kombinasi jadi antara konseptual dengan fisikal. Nah, karena apa di tool ini belum bisa mengakomodasi untuk jenis-jenis atribut yang aneh-aneh itu ya. Jadi misalkan kayak komposit, multi value. Nah, jadi misalkan di sini teleponnya multi value, kita buat entitas sendiri. Karena apa? Hasil dari multi value kan menjadi tabel ya. Isinya apa? Isinya ya ID anggotanya ini ya digabung dengan nomor telepon ya. Masih ingat ya? Jadi ID anggota sama nomor telepon itu menjadi pasangan primary key. Dan ini direlasikan nantinya. Ya. Nah, termasuk ini nanti kalau misalkan penerbit juga dia multi value atau pengarang multi value. Nah, ini kita pisah menjadi entitas sendiri dengan cara sama seperti tadi. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada, semua direlasikan, sudah selesai, tidak ada error ya. Kita simpan ya, Ctrl S. Nah, sekarang kita generate ke dalam bentuk physical design. Nah, kita lihat materinya tadi ya. Jadi ini sudah terbentuk identifier, ini langkah-langkahnya sudah ada semua ya, step by step. Cara membuat entitas, cara membuat atribut, tipe datanya ya. Kemudian membuat relasi meminjam MN, nah many to many ya. Kemudian akan terbentuk sebuah relasi ya dengan garis, simbolnya adalah kakinya 3. Kemudian ada bulatan menunjukkan opsional, artinya tidak mandatori ya. Kemudian kita cek, ini tadi sudah dengan F4 ya. Pastikan tidak ada error ya. Jadi kalau sudah tidak ada error aman, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi kalau ada error ini harus diselesaikan dulu. Kalau warning ini sekedar warning tidak mengganggu ya, tapi biasanya masalah label biasanya. Oke, sekarang kita generate ke physical design. Nah, caranya menu tadi, kemudian kita generate physical data model. Nah, jadi data dictionary, menu ke dictionary, generate physical model atau Ctrl G ya, kalau di versi 6 ini. Kemudian tentukan drivernya. Nah, tentukan arah driver dari database name-nya. Ini gambar kuning ini ya. Ini diklik. Kemudian yang bawah ini adalah lokasi menyimpannya. Nah, ini ada semacam istilahnya bug ya. Jadi kan ini tool lama ya. Jadi sekali kita ngarahkan, jadi misalkan ini nanti kosong ya. Artinya kalau kosong itu driver untuk atau library untuk mengarah ke library-nya atau drivernya database yang ada ya itu lepas atau rilis. Nah, jadi kita istilahnya kita cantolkan lagi ya ke dalam library dari data definition-nya database yang ada. Nah, itu sudah ada di foldernya Power Designer. Nah, sekali kita mengarahkan ke suatu folder yang lain ya, kemudian lokasi penempatan hasil PDF-nya juga ikut. Nah, kita klik lagi nanti tanda putih yang bawah ini ya. Kita arahkan ke lokasi media kerja kita. Ya. Oke, sebagai contohnya seperti ini. Kita generate data dictionary, generate physical model. Nah, ini karena saya sudah ngeset ya. Kalaupun ini kosong, ya, tidak ada namanya, ya, diklik ini kok hilang semua, ya. Nah, ini yang kuning diklik. Nah, yang kuning ini klik arahkan di mana data definition kita. Data definition ada di mana? Data definition itu ada di, jadi kalau ini toolnya masternya Power Designer, nanti ada folder data definition file. Nah ini. Nah ini adalah definisi-definisi file semua DBMS yang ada. Nah tapi ini versi 6 masih versi database yang lama ya. Jadi kayak Oracle itu sampai terakhir versi 7, sedangkan Access itu nanti sampai versi 95 ya. Tapi kita pakai yang MDB aja nanti ya. Nah, jadi arahkan ke sini, ke arah definition file ya, atau ini pad-nya kita copy ya kalau sudah mengarah ke sini. Pad-nya di Ctrl C. Nah, kemudian kembali ke Power Designer.
Nah, kemudian kita arahkan. Nah, ini kan tidak ada ya. Copy paste ke sini. Nah, kita arahkan. Ternyata nggak bisa di copy ya modelnya. Nah, berarti ini manual ya. Jadi kita mengarah ke tadi kita cari file lokasinya ada di master. Kemudian Power Designer 6 portable. Power Designer definition file. Nah, ini ya. Diarahkan ke sini kemudian oke. Nah, kemudian oke lagi. Nah, ini baru muncul. Dia ngeload dulu biasanya. Nah, ini ya. Nah, ini baru muncul ya. Jadi kalau misalkan tadi ada yang hilang kosong, nah ini kita arahkan ke data definition file di dalam masternya Power Designer tadi ya. Kalau sudah kita arahkan ke database akses yang paling akhir ya. Jadi misalkan di sini punya versi terakhirnya 9597 ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita arahkan 9597. Nah, kemudian PDM filenya, nah kita arahkan juga ini sudah mengarah ke sini ya. Nah, ini kadang juga lepas biasanya ya. Nah, ini coba saya klik lagi. Nah, dia ikutnya ke definition file. Nah, ini kita arahkan aja path-nya tadi sudah saya copy, saya oke. Saya arahkan ke sini ya. Nah, saya arahkan ke sini, kemudian oke. Nah, di sini kita ganti nama menjadi PDM ya, atau nanti save as saja juga bisa sebenarnya. Jadi PDM. Penyimpannya nanti tidak masalah ya. Kalau sudah di oke aja ya. Nah, sekarang kita lihat ini hasil generate-nya, PDM-nya, physical data model ya. Pastikan juga null error, null warning ya. Nah, jadi errornya kalau tidak ada berarti sudah sukses ya, berhasil. Kalau ada error berarti harus dicari dulu ya, permasalahannya di mana. Ya. Saya zoom lagi. Yang lain bisa mengikuti. Nah, sudah ya. Ini untuk PDDA hanya sampai relasi, iya ya. Jadi untuk relasi saja. Oke, kalau sudah ini bisa kita oke. Nah, sekarang kita rapikan ya bentuk ini. Nah, jadi untuk yang garis panjang ini kan lurus ya. Nah, kita klik garis relasinya. Nah, ini kita sudah menyebutnya tabel bukan entitas ya. Nah, kalau kita double klik anggota, nah, dia akan membentuk propertinya adalah tabel bukan entity. Ya. Sedangkan kalau tadi entity ada atribut, kalau di sini tabel berarti kolom. Nah, di kolom masing-masing atributnya ya, ini membentuk bukan IDM tadi ya, IMD tadi, tapi P itu primary key ya. M itu mandatory, D itu display ya, F itu foreign key. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia otomatis sudah membentuk tabel atributnya menjadi sebuah field ya. Dan di sini kan ID anggota menjadi key ya, dia bukan key lagi tapi P, primary key ya. Nah, ini ada di bawah keterangannya ya. Nah, kalau sudah ini di cancel, kita rapikan garisnya ini, klik kanan, ya. Kemudian kita edit line style, ya, bukan edit ya. Line style-nya kita ganti yang bentuknya ngotak ini ya. Nah, jadi supaya tidak lurus ya, kita klik yang gambar garis agak melekuk ya, atau agak bulat ini juga boleh. Nah, jadi bentuknya seperti ini, kita arahkan ke bawah. Yang ini juga sama, klik garisnya,
kemudian line style, klik kanan ya, line style, pilih yang paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir di relasi meminjam tadi, nah ini masing-masing primary key ya. Kalau kita lihat, kita double klik, ID anggota sama ID buku, P-nya dicentang semua ya. Nah, sekarang yang kita tambahkan baru yang ini ya. Tanggal pinjam, tanggal kembali tadi. Nah, tanggal pinjam pada relasi meminjam sama tanggal kembali kita masukkan di bawahnya. Ya. Tanggal pinjam, code-nya sama dengan tipe datanya, nah, kita buat date time. Nah ini ya. Time, kemudian tanggal kembali juga sama. Code-nya sama dengan, ini kita rubah menjadi date time. Nah, kalau sudah di oke, oke lagi. Ya. Jangan lupa disimpan atau kita save as ya, supaya menyamakan tadi ada CDM pinjam buku, kemudian PDM pinjam buku. Nah ini ya, nah ini kita oke aja, replace karena sudah dibuat tadi di awal ya, kita kasih nama tadi pada saat sebelum generate ya. Untuk memastikan klik F4 lagi ya, untuk cek fisik data model. Oke, ada ini ada warning 1 ya, 0 error, 1 warning. Ya. Nah ini warningnya apa? Tipe data, kolom ID anggota. Nah ini dianggap sama ya. Nah ini ya. Nah ini jadi bisa diganti namanya. Tapi ini agak sulit ya. Ini bisa jadi sebagai bug. Kalau sudah kadang di generate ya, nah seperti ini ID anggota, ada ID anggota. Ini harusnya dibedakan namanya ya. Jadi sebenarnya namanya boleh beda, tidak masalah. Cuman karena sudah terbentuk relasi, pada saat kita rubah di masternya atau di relasinya di sini ya, ini masing-masing akan ikut terubah. Nah, jadi solusinya ini harus diputus dulu, kemudian baru kita rubah salah satu, ini ada anggota, yang meminjam kita ganti menjadi nomor anggota misalnya. Nah, tapi karena dia sebagai warning, saya pikir tidak masalah ya, biarin aja. Ya. Jadi modenya sudah benar, tidak ada error ya, ya oke, tidak masalah. Jadi istilahnya ini masih sebagai bug, dia tidak mau atribut atau kolom ya memiliki nama yang sama di tabel yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah kita coba generate ke database. Nah, berarti di sini ada menu database ya. Karena physical, kalau di conceptual design tadi atau CDM, database-nya tidak ada ya. Tapi kalau di menu PDM ini ada ya. Nah, kita generate database di sini. Nah, pada saat kita generate database ya, ini akan mengenerate script-nya ya. Jadi ini defaultnya mesti namanya Keybase. Kalau dia arahnya ke akses berarti .dat ya. Nanti kalau ke Oracle atau MySQL nanti menjadi .sql ya. Kalau menjadi database .db ya, .dbf misalnya seperti itu. Nah, ini kita bebas mengganti namanya, ini sekedar scriptnya aja. Mungkin juga kita pakai misalkan ini adalah script pinjam buku, kita kasih nama gitu aja ya. Ini ekstensinya .dat, coba kita ganti .sql misalnya. Kemudian direktorinya ini tetap ya di lokasi demo PD6. Nah, ini pastikan masih sama di sini ya. Nah, sekarang kita klik yang namanya create database ya. Kalau create generate script ya. Jadi kalau kita klik generate script aja, yang terbentuk hanya scriptnya, bukan database-nya. Tapi kalau create database, nah ini kita membuat database-nya sekaligus ya. Nah, karena ini adalah aplikasi klien ya. Jadi ini kan aplikasi Power Designer itu kan klien. Kita generate ke database akses. Nah, berarti ada hubungan koneksi antara aplikasi kliennya Power Designer ke akses ya. Itu butuh koneksi ya. Nah, bentuk koneksinya melalui ODBC ya. Kemarin sudah kita buat ya, belajar membuat ODBC.
Nah, di UDBC ini dia akan mencari yang namanya data source name. Nah, karena memang belum dibuat, berarti kita setup atau add ya, add aja ya. Kalau kita setup itu berarti sudah ada sebelumnya ya. Nah, kalau belum kita add. Nah, berarti kita langsung diarahkan pada ODBC Data Source Administration yang 32 bit ya. Jadi kalau yang versi 64 itu masih sedikit ya. Yang 324 aja, yang 32 bit aja kita gunakan. Kemudian kita tambahkan ya. Ini di user ya, boleh ke sistem atau ke user ya. Ini ada warning ya, artinya kalau warning, kalau log on dengan non admin ya, sistem DSN nggak bisa di create. Nah, ini udah warning. Artinya kalau di user DSN itu sepanjang user kita itu masih bisa, tapi di luar itu nggak bisa. Ya. Oke, karena ini komputer kita sendiri, kita add. Nah, arahkan ke Microsoft Access MDB yang lama ya, Microsoft Access Driver misalnya seperti ini. Kemudian finish OK, ini sebenarnya juga nggak masalah ya. Artinya kalau ini sudah support ke ACDB ya. Tapi saya khawatir karena di Power Designer ini versi lama, saya arahkan ke ini aja yang versi MDB. Karena versi baru juga bisa menerima yang MDB ya. Oke, finish. Nah, kita create nama koneksinya. Jadi misalkan PD6 akses misalnya. Artinya ini koneksi dari Power Designer ke akses ya. Kemudian kita create database-nya sekaligus. Nah, ini kita pilih tombol create pada bagian database ya. Kita create database kosongan. Nah, ini foldernya sudah mengarah ya secara default ke demo PD6 tadi ya. Kita ganti nama dengan, ini udah ada beberapa, saya ganti dengan peminjaman buku misalnya. Peminjaman buku.mdb. Kemudian kita klik OK. Ada successfully, berarti sudah tercreate ya filenya peminjaman buku ya. Kita pastikan juga di foldernya. Oh, ini bukan di sini ya. Saya mundur lagi. Peminjaman buku. Nah, ini ya. Nah, di sini sudah tercreate tapi masih kosong ya. Nah, jadi cuma tercreate database-nya saja. Kalau sudah di OK, kemudian di OK lagi, dan di OK lagi. Nah, berarti ini sudah muncul ya, PD6 akses ya. Ini pada user DSN. Nah, sekarang kita arahkan ya ke PD6 akses tadi. Nah, kemudian langsung connect aja ya. Kalau kita isi username password berarti apa? Nanti pada saat mengakses ke database selalu meminta user password. Nah, ini agak merepotkan, tidak usah kita isi ya. Langsung aja kita connect. Nah, dia akan mengenerate ya scriptnya seperti ini. Nah, ini nanti file scriptnya itu isinya seperti ini ya, create table meminjam gitu ya, kemudian alter table meminjam dan seterusnya. Nah, cuman di sini ada error ya. Nah, ini masalah ODBC. Nah, ini disebabkan karena engine-nya ini berbeda ya. Jadi ini sudah saya ubah beberapa kali. Mungkin harus pakai Power Designer yang di atasnya ya. Tapi sebenarnya tabel-tabelnya sudah tercreate ya. Oke, kita lewati tidak masalah. Nah, ini ada warning no unique index font dan seterusnya. Oke. Kita ignore all aja ya. Ignore all, complete ya. Nah, jadi ini terbentuk lebih panjang ya. Jadi mulai dari bikin tabel anggota, bikin tabel buku, bikin tabel meminjam. Nah, cuman relasinya kacau di sini. Nah, dia tidak bisa membentuk relasi. Harusnya berhasil ya kalau versi yang Windows atau OS-nya Windows di bawah 2000 ya. Nah, atau Windows 2000 dulu masih bisa ya. Oke, kita biarin aja, oke ya. Selesai. Nah, artinya kalau sudah generate ke database diakses ya, ini sudah tidak kita gunakan lagi ya.
Jadi power designer sudah tidak kita gunakan, kita beralih ke demonya, ya. Jadi lokasi di mana hasil generate tadi. Nah, ini sudah terbentuk peminjaman buku, ya. MDB, kita double klik. Oke, ada warning already use ya, karena ini terhubung dengan ini ya. Ya, dia terhubung di sini soalnya. Nah, ini ya. Nah, ini harus kita disconnect. Yes, ya. Artinya sudah tidak ada koneksi ke database ini. Nah, ini sudah terbentuk ya, tabel anggota, tabel buku, dan tabel meminjam. Ya. Cuman yang gagal tadi, nah pada relationship-nya. Jadi pada database tool relationship, ya. Nah ini gagal semua, ya, tidak terbentuk relasi. Ya. Ini saya tutup dulu semua. Ini kalau saya buat, nah, relationship, nah ini belum terbentuk ya. Nah sehingga perlu kita custom. Ini harusnya kalau berhasil tadi ini akan terbentuk semua. Ya. Jadi kita relasi dengan manual jadinya di sini. Ya. Nah kita pastikan dulu tadi anggota, design view. Nah ini juga privilege-nya ya atau mungkin primary key-nya ya ini juga lepas ya jadi nggak ter-create ya karena gagal tadi. Kita set manual menjadi number, set number, oke, enggak masalah. Kemudian buku, design view, primary key, save juga ya. Kemudian meminjam, dua atribut ini kita select ya. Kemudian jadikan primary key. Nah, jangan lupa disimpan. Nah, baru di sini kita masukkan lagi ya. Anggota meminjam buku. Nah, ini seperti biasa kemarin ya. Ini juga kita hubungkan buku ke buku dan selesai. Ya. Tool ini cukup membantu ya, terutama kalau kita punya R diagram, kemudian R diagramnya itu melibatkan banyak entitas yang berrelasi, jadi bisa kita buat yang di CDM-nya ini entitasnya kita klik dulu ya, kita pasang entitas, kita hubungkan relasinya dengan catatan untuk atribut-atribut khusus ya, seperti multi value, kemudian komposit. Nah itu harus kita perbaiki dulu ya. Nah setelah itu atau kita buat tabelnya sendiri ya, kita buat entitas sendiri. Nah kemudian yang jadi key dua ya, ada dua tadi. Ya. Nah baru setelah itu generate ke PDM, hasilnya seperti ini. Nah kita tata dulu posisinya, kalau sudah pastikan tidak ada error ya. Kemudian bisa kita generate database. Nah di sini. Nah tentunya nanti ada pengaturan ya, pengaturan di UDBC ya. Nah, berarti nanti UDBC-nya harus kita create dulu koneksinya. Nah, pada saat membangun koneksi, sekaligus di sini kita membuat database-nya. Ya. Jadi di create, nah sehingga ini nanti terbentuk apa kita rename seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan ini saya repair ya, misalnya ini create, nah ini kita buat nama file MDB-nya di sini, kemudian di OK. Nah, pastikan ini udah muncul. Nah, dan nanti ada successfully berarti database-nya terbentuk. Sukses ya. Nah, kalau sudah di OK, nah ini sudah muncul. Nah, jadi pada saat melakukan koneksi ke database-nya, nah, jadi database, nah nanti ini meminta koneksi tadi ya. Jadi meminta koneksi ke ini tadi. Nah, itu ceritanya. Nah, nanti proses ya, dia akan generate. Nah, ini kalau kita lihat tadi, skripnya di mana tadi? Peminjaman buku .dat ya tadi ya. Saya buat SQL ternyata nggak mau dia langsung mengalihkan ke .dat. Peminjaman buku. Oh, karena saya create database ya, dia nggak mau. Ya. Coba saya create
Saya generate scriptnya saja, generate database. Nah, saya buat script peminjaman buku .sql tadi ya. Nah, generate script ready exist ya ternyata. Tidak apa-apa. View sekalian. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, jadi script ini yang kita generate ke editornya SQL-nya diakses ya. Tapi dia dat ya, makanya dia formatnya seperti ini. Kalau SQL nggak pakai ini, langsung create table seperti itu. Nah, itu lebih cepat. Baik, sampai sini bisa mengikuti ya. Kita kembali ke materinya. Jadi sudah sesuai tahapan pengujian, jadikan PDM tambahkan tanggal pinjam tanggal kembali ya. Kemudian cek error, tidak ada error warning ya. Nah, kemudian baru di generate ke database. Nah, ini versi yang lama ini. Jadi sama caranya membuat ke data source-nya dulu dibuat untuk koneksi ke akses, pilih drivernya ya. Kemudian koneksinya dibuat namanya ya. Nama koneksi purpose misalnya. Kemudian create database-nya, kasih nama, pastikan di lokasi kerjanya. Kalau sudah di OK, nanti ada successfully ya. Nah, berarti database-nya sudah tercreate. Nah, kemudian baru kita create database. Nah, ini kalau sukses nanti ini ya, successfully generate ya. Successfully connection, successfully generate script-nya juga ya. Nah, kemudian kita buka database-nya, pastikan di relationship sama di tabelnya sudah terbentuk ya. Nah, ini sudah terbentuk semua. Relationship-nya harusnya juga terbentuk seperti ini. Nah, baru di sini kita custom. Nah, kalau tadi saya customnya di PDM ya. PDM saya buat tanggal pinjam, tanggal kembali. Kalaupun di custom di hasil generate-nya ya di database juga bisa ya. Atau juga sama ya di dalam PDM tadi setelah saya tambahkan tanggal pinjam, tanggal kembali, setelah saya generate ke database juga muncul ya. Nah, ini kan juga muncul ya. Atau di custom di DBMS-nya atau di database-nya juga bisa. Nah, baru kita lakukan operasi ngisi data dan seterusnya. Seperti itu. Saya dipahami sampai sini ya. Nah, ini untuk latihan dulu aja ya. Jadi latihan silakan mencoba untuk skema yang lain misalnya yang sederhana dulu. Nah, nanti misalkan ketemu tugas-tugas apapun tambahan menggunakan Power Designer ya bisa dicoba. Ada pertanyaan dari sini? Bisa sukses berhasil semua ya tadi ya. Kecuali generate-nya tadi ya. Jadi kalau mungkin yang versi aksesnya masih lama, masih yang sudah baru ya, ada kemungkinan ada kendala seperti tadi, seperti saya. Kalaupun yang versi lama ataupun Windows-nya atau Office-nya ya, terutama yang versi lama sebelum 2007 paling enggak ya, itu masih sukses ya. Baik, kalau tidak ada ini tidak ada latihan tugas ya, jadi latihannya ya mencoba ke skema yang lain dulu ya. Jadi nanti bisa dicoba. Kalaupun yang hasil UTS kemarin skemanya masing-masing masih saya koreksi ya, masih saya beneri, nanti baru bisa diimplementasikan di Power Designer. Ya. Tapi nanti kalau diimplementasikan itu ada kemungkinan ada yang masih error ya, masih salah rancangannya yang perlu saya cek dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sini dulu. Silakan dilanjutkan untuk mencoba skema yang lain ya, menggunakan Power Designer. Ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
You are currently the only person in this conference.